Baik, selamat pagi, siang, malam untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Rivaldi Adrian Siahaan, NIM 11S24013, Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan praktikum, yaitu praktikum reusable units dari mata kuliah pemrograman prosedural. Di sini terdapat tugas pertama. Tugas pertama kita diminta untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari array dan menggunakan modular dan pointer. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat program modular untuk mencari nilai minimum dan maksimum. Nah, program ini dibagi menjadi array start.h yang merupakan deklarasi fungsi, array start.c yang merupakan definisi fungsi, main.c yang merupakan menerima input array dan memanggil fungsi. Fungsi utama yang harus dibuat yaitu void cari min max, integer pointer array, integer n, integer pointer min, integer pointer max. Nah, di sini terdapat pseudocode-nya yaitu yang pertama itu kita mulai dengan start, lalu input n, deklarasi array n, lalu kita melakukan looping for i, melakukan looping, lalu menghentikan looping dan kita memanggil char min max, lalu kita print min max, lalu n. Selanjutnya untuk fungsi char min max kita set pointer min ke array 0, lalu pointer max ke array 0, dan kita melakukan looping dan end function. Nah, di sini saya telah menyelesaikan tugas pertama. Nah, yang pertama yaitu file array.start.h. Nah, array.start.h itu merupakan file header yang mendeklarasikan fungsi cari min max. Nah, di sini terdapat if and def, define, dan if. Nah, digunakan untuk mencegah multiple inclusion. Ah, Selanjutnya di sini terdapat fungsi cari min max yang menerima integer dari pointer array, integer dari jumlah elemen dalam array, lalu integer pointer min, lalu integer pointer max. Selanjutnya eh, selanjutnya ada file array start.c. Di array start.c ini merupakan implementasi dari fungsi cari min maxnya. Nah, pertama-tama kita buat include dari kita include file dari header array startnya. Kita menggunakan include array start.h. Selanjutnya kita buat untuk implementasinya yaitu pointer min sama dengan array 0, lalu pointer max sama dengan array 0. Artinya nilai awal min max diambil dari elemen pertama array. Selanjutnya lalu dilakukan looping dari elemen kedua, sehingga hingga terakhir jika ada array i lebih kecil dari pointer min, maka update min. Jika array i lebih besar dari pointer max, maka update max. Selanjutnya untuk fungsi utamanya atau fungsi minnya kita menggunakan include stdio.h dulu untuk menjalankan printf-nya dan scanf-nya. Selanjutnya include array start.h. Include array start.h yaitu dari header dari library yang tadi kita buat. Nah, untuk menjalankannya pertama kita inisialisasi n-nya. Lalu kita eh, pakai printf untuk memanggil jumlah elemennya, yaitu dengan kita masukkan printf masukkan jumlah elemen. Lalu kita menggunakan scanf. Scanf present di dari alamat n-nya. Selanjutnya inisialisasi array dari jumlah elemennya dengan menggunakan printf masukkan elemen. Nah, kita melakukan looping for for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah elemennya. Lalu kita bikin incremental i dan kita masukkan scanf-nya dari scanf dari alamat array i-nya. Lalu kita inisialisasi uh, integer min max-nya. Lalu kita panggil fungsi cari min max yang tadi telah kita buat. Selanjutnya kita
print hasilnya dengan memanggil printf nilai minimum titik dua persen di slash n yaitu min. Lalu printf nilai maksimum persen d slash n max. Selanjutnya kita return nol. Untuk pemanggilannya kita terminal, kita panggil, panggil. Nah, sama kita ikuti permintaan dari soalnya. Di sini kita diminta untuk menguji dengan nilai positif, negatif, dan campuran. Kita coba masukkan nilai, eh, masukkan jumlah elemennya, kita masukkan 5. Lalu kita masukkan elemennya, kita buat abstrak. Nah, ini adalah hasil yang diberikan, yaitu outputnya itu nilai minimumnya itu minus 10, nilai maksimumnya 11. Jadi pada yang pengujian yang A terbukti benar. Nah, selanjutnya kita diminta untuk uji dengan semua elemen bernilai sama. Kita akan mengujinya. Kita memasukkan elemennya. Nah, di sini eh, programnya berhasil, di mana dia menghasilkan nilai minimum 5 dan nilai maksimum 5 karena elemennya semua adalah 5, sama. Selanjutnya, kita diminta untuk uji dengan elemen array terurut dan tidak terurut. Kita akan mengujinya. Kita akan mengujinya dengan elemen array nilai terurut terlebih dahulu. Nah, ini di sini dia menghasilkan nilai minimum satu, nilai maksimum 4 dan pengujiannya berhasil. Kita coba dengan masukkan elemen array-nya dengan tidak terurut. Nah, walaupun tidak berurut tetap berhasil. Dia akan menghasilkan nilai minimumnya itu satu dan nilai maksimumnya yaitu 4. Selanjutnya pada pada yang kedua analisisnya, apa yang terjadi jika pointer min max tidak diinisialisasi dengan nilai awal array. Nah, jika min max pointer min max tidak diinisialisasi dengan array, maka dia akan menghasilkan maka pointer min dan pointer max akan menjadi sampah bagi alamatnya dan akan menghasilkan hasil yang tidak benar. Kita coba tanpa diinisialisasi atau dia akan menghasilkan error. Kita coba. Nah, di sini dia malah menghasilkan nilai minimum nol, padahal tidak ada angka nol di sini. Dan dia menghasilkan nilai maksimum 4. Itu terjadi apabila kita tidak inisialisasi pointer min dan pointer max-nya kepada array-nya. Selanjutnya, saya akan jelaskan tugas kedua. Nah, di sini pada tugas kedua, kita diminta untuk mengelola daftar nama menggunakan array pointer dan modularisasi. Nah, di sini kita disuruh membuat program untuk menyimpan dan mencetak daftar nama mahasiswa. Nah, kita diminta untuk menggunakan char pointer nama
dengan arraynya 10 untuk menyimpan nama dan menggunakan pointer dan loop untuk membaca dan mencetak nama. Lalu kita diminta untuk menggunakan fungsi void cetak nama char pointer array integer jumlah yang didefinisikan di file terpisah. Nah, pseudocode-nya itu kita mulai start, lalu jumlah nama, lalu kita melakukan looping, lalu kita panggil fungsi cetak nama, lalu kita end, lalu untuk fungsi cetak namanya kita looping, lalu kita hentikan fungsinya. Itu merupakan array-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian tugas kedua. Nah, untuk tugas kedua ini fungsi utamanya yaitu fungsi cetak nama yang menyimpan pointer array dan menyimpan jumlah, integer jumlah. Nah, di sini kita juga menggunakan if and define dan and if. Nah, ini digunakan untuk untuk mencegah file ini dimasukkan berkali-kali saat kompilasi. Selanjutnya untuk library daftar nama.c-nya, kita pertama-tama buat include studio.h. Lalu kita include dari library yang telah kita buat, yaitu headernya yang tadi kita buat daftar nama.h. Lalu kita di sini ada fungsi cetak nama yang menyimpan array dan jumlah. Nah, di sini kita buat printf daftar nama. Printf untuk dia akan memprint f daftar namanya. Lalu kita melakukan looping di daftar nama.c-nya. Selanjutnya kita print dengan %d %s /n. Lalu i tambah satu array i. Dan untuk fungsi main-nya, di sini untuk fungsi main-nya pertama-tama kita buat include studio.h untuk fungsi f-nya, scanf-nya, dan fungsi fgets-nya. Lalu kita buat include stdlib.h, lalu include string.h, lalu kita include library yang tadi kita buat dengan kutip dua, tanda kutip dua, daftar nama .h. Selanjutnya pertama-tama untuk fungsi mainnya kita minta input jumlah nama, meminta untuk menginput jumlah namanya dengan menggunakan eh, printf masukkan jumlah nama. Lalu kita menggunakan scanf %d dari dari alamat jumlahnya. Dan kita menggunakan get chart untuk menangani new line setelah scanf. Selanjutnya eh, di sini saya menggunakan if jumlah lebih kecil dari satu, jumlah lebih besar dari nol, maka dia akan memprint jumlah nama harus antara 1 sampai 10 dan program dihentikan. Lalu kita buat /n. Nah, kita buat return 0 untuk keluar dari program dengan kode error. Nah, ini kita buat if jumlahnya lebih lebih kecil dari satu dan jumlah lebih besar dari nol agar jumlah namanya berada di rentang 1 hingga rentang 10 dan tidak lebih. Nah, selanjutnya kita buat char pointer nama 10 yang menyediakan array dari 10 pointer ke char. Artinya kita bisa menyimpan hingga 10 string nama. Selanjutnya di sini ada looping, kita menggunakan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah increment i. Lalu kita buat char buffer yaitu 100, di mana kita simpan sementara di dalam buffer. Lalu kita eh, di sini kita print nama ke %d i plus 1. Lalu fgets buffer size of std in. Kita menggunakan fgets karena agar inputnya bisa terbaca yang menggunakan spasinya. Nah, lalu kita nama ke %d-nya, di mana nama ke %d-nya itu menggunakan looping. Lalu kita untuk menghapus eh, new line-nya dari fgets-nya, kita menggunakan buffer strcp
CSPN buffer slash n, maka null sama dengan null. Nah, selanjutnya eh, nama array i sama dengan char pointer malloc vector len buffer plus satu. Nah, kita menggunakan malloc di sini. Selanjutnya kita untuk fungsi cetak namanya kita panggil fungsi daftar nama .c untuk mencetak daftar namanya. Selanjutnya kita bebaskan memorinya eh, menggunakan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari jumlah increment i. Lalu kita menggunakan free untuk membebaskan memori setelah menggunakan malloc. Kita menggunakan free nama i. Lalu kita return 0. Untuk pemanggilannya kita akan panggil, kita panggil. Nah, kita akan mengikuti permintaan dari soalnya. Pertama kita diminta untuk menguji dengan satu nama, 5 nama, dan menguji dengan 10 nama. Kita akan mengujinya. Pertama kita akan uji dengan satu nama. Kita masukkan namanya. Nah, di sini dia akan output daftar namanya itu yaitu cuma satu, yaitu Aldi. Selanjutnya kita coba output dengan masukkan 5 nama. Nah, di sini dia akan mengoutput sesuai dengan inputan yang tadi kita masukkan, yaitu nama ke satu itu Ray, nama keduanya itu Wulan, nama ketiganya itu Kari, nama keempatnya itu Kesia, nama kelimanya itu Natal. Selanjutnya kita coba masukkan dengan masukkan 10 nama. Nah, di sini dia akan menghasilkan outputnya itu sesuai dengan input yang kita masukkan. Misalnya nama ke satu itu Ray, nama kedua yang kita masukkan itu Wulan, dia akan output Wulan. Lalu nama ketiga Karin, maka nama ketiganya itu di daftar namanya itu Karin. Nama keempat Kesia, nama kelima Natal, nama keenam Rehan, nama ketujuh Ali, nama ke-8 Aldi, nama ke-9 Wilona, nama 10 Sambu. Itu adalah uh, hasil output yang telah diberikan dan hasil pengujiannya berhasil. Selanjutnya kita diminta untuk uji nama pendek dan nama panjang. Kita akan mengujinya dengan nama pendek. Masukkan nama pendek. Nah, di sini dia akan mengoutput nama pendeknya dan berhasil. Lalu kita coba mengoutput dengan nama panjang. Nah, dia berhasil mengoutput dari nama ke satu dengan nama panjangnya. Selanjutnya kita diminta untuk uji apakah program mencetak dalam urutan yang benar. Nah, di sini programnya setelah kita uji dia berhasil mengoutput dengan urutan yang benar. Selanjutnya kita disuruh membandingkan dengan menggunakan cara nama 10 50. Nah, ketika dibandingkan eh, apabila kita bandingkan dengan char nama 10 50 dan char pointer nama 10 eh, untuk efisiensi eh, untuk char nama
1050 mungkin lebih bisa boros kalau nama pendek-pendek. Lalu kalau untuk char pointer nama 10 lebih hemat memori untuk nama pendeknya. Dan untuk keamanan eh, di char nama 1050 bisa buffer overflow kalau nama terlalu panjang. Dan untuk char pointer nama 10 lebih aman asal maloknya sukses. Di sini ada tugas ketiga, tugas selanjutnya kita diminta untuk menyalin dan balik string. Kita diminta membuat program modular yang membaca satu string, menyalin string ke array baru, dan membalikan string tersebut secara karakter per karakter. Nah, di sini saya telah menyelesaikan implementasinya ke VS Code dengan sesuai dengan pseudocode yang telah diminta. Nah, pertama untuk header filenya, di sini kita menggunakan if and def, define dan and if untuk agar headernya tidak dimuat dua kali satu kompilasi. Lalu kita deklarasikan dua fungsi yaitu fungsi salin string yang menyalin isi string dari src ke dash. Selanjutnya deklarasi balik string untuk membalikkan isi string. Selanjutnya eh, implementasi fungsinya di sini terdapat void salin string char pointer src char pointer dash. Di sini terdapat looping yang digunakan untuk yang eh, melakukan penyalinan isi dari string src ke dash satu persatu karakter sampai ketemu null. Di akhir ditambah null agar string baru valid. Selanjutnya ada void void balik string. Di sini kita inisialisasi di sini terdapat fungsi balik string kita inisialisasi yaitu pointer awal sama dengan str dan pointer akhirnya yaitu str. Lalu kita menggunakan while untuk menentukan pointer eh, untuk menukar karakter dari ujung kita menggunakan while untuk melakukan looping dari pointer akhir yaitu nol dan kita eh, buat increment dari akhirnya. Lalu kita bikin akhir min-min yang kembali ke karakter terakhir, bukan nol. Selanjutnya, eh, di sini terdapat looping lagi, awal lebih kecil dari akhir, lalu kita buat tem sama dengan pointer awal, lalu pointer awal sama dengan pointer akhir sama dengan tem. Maka selanjutnya kita buat awal plus plus dan akhir min-min. Untuk program utamanya, ini kita pertama-tama kita buat include stdio.h lalu kita buat include string.h lalu kita include header yang tadi kita buat. Pertama sini kita buat char input yang maksimal menginput 100 dan char 100 karakter dan kita buat salinan yang dapat menampung 100 karakter. Lalu ini kita meminta user masukkan string kita membuat printf masukkan string dan kita menggunakan fgetch. Lalu untuk selanjutnya kita hapus new line-nya dengan input strcspan lalu input eh, slash n sama dengan 0. Selanjutnya kita panggil fungsi salin stringnya. Lalu kita printf hasil salinannya dari salinan. Lalu kita panggil balik string salinan balik string dari salinannya dengan cara kita panggil printf setelah dibalik dari salinannya. Selanjutnya kita return null. Nah, di sini kita akan menjalankannya. Kita panggil, kita panggil compile-nya. Nah, di sini kita diminta untuk menguji dengan string pendek, panjang, dan string kosong. Kita akan buatnya.
Pertama kita masukkan string pendek yaitu string high. Maka dia akan menghasilkan hasil salinan yaitu high dan setelah dibalik yaitu iya. Kita akan mencoba dengan uji string dengan string yang panjang. Kita coba masukkan string panjang dengan masukkan inputnya itu. Nah, maka hasil salinannya itu hai, nama saya Rivaldi. Maka setelah dibalik yaitu itlafir, ayat, aman, iya. Dan kita akan mencoba dengan string kosong. Maka dia akan menghasilkan string juga yang seperti ini. Selanjutnya, kita diminta untuk uji kombinasi dengan huruf besar dan huruf kecil. Kita akan kombinasi, kita panggil, kita kombinasikan. Maka hasil salinannya akan sama dengan inputan dan hasil setelah dibaliknya itu akan menghasilkan DL row OL oleh del row oleh dan huruf besarnya itu sama. Ah, eh, di sini huruf besarnya itu kita menggunakan huruf besar itu huruf L, W, O, dan H dan hasil outputnya pun berhasil. Berarti untuk uji string pendek panjang kosong dan uji kombinasi huruf besar dan kecil itu berhasil. Nah, apakah di sini apakah string asli tetap dan apakah salinan berubah? Nah, di sini string asli atau input tetap utuh karena tidak berubah sama sekali. Dan string salinan berubah saat dibalik karena fungsi balik string langsung di memori string tersebut. Selanjutnya, apa manfaat pembalikan langsung dengan pointer daripada membuat array baru? Nah, kalau kita bikin array baru, maka kita harus mengalokasi memori baru, salin dari akhir ke awal, copy hasil ke array baru. Selanjutnya saya akan menjelaskan tugas 4, menyimpan dan mengelola matriks dengan pointer ke array. Di sini kita diminta untuk membuat program untuk menerima input matriks 2D berukuran tetap yaitu 3 kali 3. Lalu kita diminta untuk hitung total seluruh elemen dengan menggunakan pointer aritmatika untuk mengakses matriks dan fungsi modular. Kita diminta untuk menggunakan fungsi integer total matrix, integer pointer mat, 3 integer baris. Nah, ini merupakan pseudocode dari program yang akan kita buat. Nah, di sini saya telah membuatnya di dalam VS Code. Nah, pertama di sini ada matrix.h. Matrix.h ini merupakan header filenya, header file dari uh, matriksnya. Nah, di sini pertama-tama kita mendeklarasikan fungsinya yaitu total matrix. Selanjutnya di sini terdapat argumen integer pointer mat 3. Artinya pointer pointer ke array 3 kolom. Selanjutnya di sini ada integer baris untuk tahu berapa baris matriks yang dihitung. Nah, selanjutnya ada matriks dot C. Matriks dot C itu merupakan fungsi total matriksnya. Nah, sini mat yaitu adalah pointer pointer array, ke array dengan mat merupakan pointer ke array dengan 3 kolom. Uh, di sini kita menggunakan pointer aritmatika untuk mengakses elemen matriksnya. Di sini terdapat pointer mat plus i yang menunjuk ke baris ke i. Selanjutnya di sini ada pointer 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 mat plus i plus j. Ini merupakan pointer aritmatika yang menunjuk ke elemen kolom ke j di baris ke i. Nah, di sini semua elemen akan dijumlahkan dengan variabel total.
Selanjutnya untuk fungsi utamanya atau fungsi mainnya di sini pertama-tama kita buat include stdio.h, lalu kita buat include dari library yang telah kita buat yaitu matrix.h. Nah, pertama-tama kita buat integer mat33, yaitu kita buat integer mat 3, yaitu integer matriks 3 kali 3 seperti itu. Lalu kita buat printf masukkan elemen matriks 3 kali 3 untuk meminta pengguna untuk meminta pengguna untuk menginput matriks matriks 3 kali 3-nya. Selanjutnya kita eh, gunakan fungsi looping, yaitu kita buat for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3 incremental. Lalu kita buat for integer j sama dengan 0, j lebih kecil dari 3, j incremental. Lalu kita buat scanf persen d alamat dari mat ij. Selanjutnya kita memanggil fungsi total matriksnya ke jumlah seluruh elemen. Selanjutnya kita panggil kita buat printf total elemennya. Dia akan menghasilkan output total elemen dari hasilnya. Untuk menjalankan kodenya, kita akan jalankan di terminal. Kita compile, lalu kita panggil. Nah, di sini dia minta untuk user untuk memasukkan elemen matriks dari 3 kali 3 ya. Nah, di sini kita diminta untuk uji dengan angka positif, 0 dan negatif. Kita akan mengujinya dengan angka positif terlebih dahulu. Nah, di sini programnya berhasil berjalan dan menghasilkan output total elemennya yaitu 45. Kita coba dengan menggunakan angka 0, dia akan menghasilkan output total elemennya itu 23. Selanjutnya kita uji dengan adanya nilai negatif pada matriksnya. Kita masukkan elemen matriks 3 kali 3-nya. Nah, di sini dia akan menghasilkan output total elemennya yaitu 14. Nah, di sini dia menghasilkan hasil yang benar. Programnya tetap bisa menangani semua angka. Selanjutnya, eh, selanjutnya apakah pointer ke array 2D integer pointer 3 fleksibel? Eh, di sini di sini integer integer pointer mat plus i 3 itu integer pointer mat 3 itu merupakan fungsi yang menerima pointer ke array dengan 3 kolom. Jadi kelebihannya yaitu lebih efisien terhadap memori karena tidak menyalin array dan bisa dipakai untuk fungsi yang akses dua array dengan 3 kolom. Dan kekurangan dari integer pointer 3 ini tidak fleksibel untuk jumlah kolom yang berbeda. Misalnya kalau terdapat
Misalnya kalau terdapat integer mat 3, 4. Di sini eh, tidak bisa dikirim ke fungsi total matrix integer integer pointer mat 3-nya. Jadi kita harus bikin versi baru kalau membuat integer mat 34. Jadi fleksibel untuk baris berapa saja tapi kolomnya harus tetap 3. Selanjutnya bandingkan bandingkan penggunaan indeks dan pointer aritmetika. Di sini kita disuruh, disuruh untuk bandingkan penggunaan indeks dan pointer aritmetika. Nah, apabila kita bandingkan penggunaan indeks dan pointer aritmetikanya, kalau kita menggunakan indeks, ya kalau menggunakan indeks pastinya akan mudah dibaca. Dan kalau untuk menggunakan pointer kurang intuitif untuk mudah dibaca. Lalu kalau kita menggunakan indeks juga itu sangat cocok untuk pemula. Tapi kalau menggunakan pointer itu agak rumit untuk pemula. Dan kalau untuk lebih eksplisit untuk akses memori yaitu eh, pointer. Kalau kalau indeks itu tidak langsung eksplisitnya. Kinerjanya itu sama-sama cepat juga. Jadi tidak ada alasan khusus kita menggunakan indeks biasa biar kode lebih mudah dibaca dan dirawat. Selanjutnya, apakah matriks bisa dikirim sebagai pointer biasa? Nah, di sini apakah matriks bisa dikirim sebagai pointer biasa? Matriksnya bisa dikirim sebagai pointer biasa, tapi akan jadi lebih ribet. Nah, kita harus tahu jumlah kolomnya secara eksplisit karena pointer biasa tidak menyimpan informasi ukuran baris atau kolom. Sekian presentasi saya terkait materi reusable unit. Sekian dan terima kasih.